Halo Sobat Anime Dragon Master, terus push lagi, langsung aja gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zumingang kembali ke pulau setelah ia merasakan ada yang tidak beres. Kini Zu di tempat ini ia hampir saja dieksekusi oleh si kampret tua yang memanggil naganya untuk segera menghabisi nyawa dari Zumingang. Namun sebelum Poison Dragon itu menyerangnya, di sini Poison Dragon itu pun dihajar oleh Evil Star dari atas sana. Dan itu juga membuat Zu berujar, "Oi, kampret tua, sejak awal aku sama sekali memang tidak mempercayai dirimu dengan apa yang telah kau katakan. Awalnya aku bingung tentang siapa yang berkhianat di antara kalian berdua. Tapi aku tidak menduga kalau ternyata kau malah tidak dapat menahan diri untuk segera membunuhku. Dasar sampah tua." Ia mendapatkan dirinya gagal dalam membunuh Zumingang dan kini nyawanya dalam bahaya, membuat si kampret tua ini pun harus panik. Dan ia juga memohon ampun dari Zumingang. Saudara Zu, tolong ampuni nyawaku." Namun untuk Zu sendiri, ia lebih fokus dengan hal lainnya. Karena ia tahu ada seseorang yang sepertinya memang mengawasi dirinya dari jauh. Dan itu membuatnya berujar, kampret tua, siapa orang itu? Itu adalah Yan Zhen, patriark dari keluarga Yan. Dia adalah salah satu dari 9 bangsawan yang ada di Ninhai, ujar kampret tua ini. Dan kampret tua ini juga menambahkan, orang itu, dia adalah orang yang telah banyak membunuh orang-orang yang ada di pulau ini. Ia melakukannya hanya untuk memuaskan hasrat pribadinya. Dan ialah yang menyebabkan Ninhai menjadi terkutuk, ujar si kampret tua ini. Baiklah, aku paham, aku mengerti. Lantas bagaimana dengan Hansu? Apakah dia masih hidup? Tanya dari Zu. Tidak, aku tidak tahu. Dia terbang ke arah area milik dari Great Eagle itu. Mungkin saja ia sudah duar. Ya, si kampret tua ini diledakkan oleh Evil Star. Dan Zu juga berujar, kampret tua Hansu, kurasa ia dapat bertahan hidup lebih lama daripada kau. Sedangkan di tempat lain ada sosok yang memang mengawasi Zu dari kejauhan, dan sosok itu adalah kampret tua ini yang berasal dari keluarga Yan, yaitu Yan Zhen dan juga anak laki-lakinya. Tidak diduga kalau ternyata mereka membawa master yang dapat bersaing dengan Great Eagle itu. Si kampret tua itu juga tidak memberitahukan hal ini kepada kita. Iya, kau benar. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena kita tidak perlu lagi mengotori tangan kita untuk membunuh mereka semua, ujar kampret tua ini. Dan untuk bocah kampret ini yang membawa lonceng yang dipanen oleh Zu yang sebelumnya, ia berujar, "Ayah, apakah benda ini benar-benar dapat mengkontrol wabah?" "Iya, tentu saja. Selama ada benda itu, semua negara yang ada di sekitaran Ninhai, mereka harus mematuhi kita, mematuhi keluarga Yan kita. Bahkan raja dan juga ratu yang ada di kekaisaran, mereka juga akan bertekuk lutut di bawah kaki kita." Ujar si kampret tua ini. Sedangkan di tempat lain, saat ini Zu ia berada di wilayah dari milik Great Eagle itu. Seharusnya ini adalah wilayah milik dari Great Eagle. Aku harap Hansu ia masih dapat hidup, ujar Zu sembari mencari di mana gadis ungu itu berada. Namun tak lama setelahnya, Zu pun mendengar suara lengkingan monster. Dan itu jelas adalah suara dari Great Eagle itu. Dan Zu yang melihat ke arah monster itu, ternyata monster itu membawa gadis ungu di kakinya. Hansu! Hei, mendengar suara Zu dan melihat ada Zu di wilayah kekuasaannya, membuat monster burung itu pun harus ia menghantam Zu yang ada di bawahnya. Kimbe, monster itu telah sembuh dari lukanya. Bahkan saat ini Evil Star yang masih saja tertekan dengan aroma aneh dari pulau ini. Lantas bagaimana caranya Evil Star akan bertarung dengan monster burung ini? Sial, pikir dari Zu di sela-sela usahanya untuk kabur dari monster burung itu. Namun sialnya, di sini Zu yang terus berlari menghindar dari kejaran monster itu, ia harus terpojok. Karena memang di ujung jalan yang ia pilih ternyata terdapat sebuah jurang. Ditambah kini ternyata di belakangnya, cakar monster itu siap untuk menghantamnya. Kimbe! Ya, di sini Zu pun yang melompat menghindari cakar monster itu, ia harus jatuh ke dalam jurang itu, dan itu juga membuat Zu pun harus, Evil Star, help me! "Oi bocah kampret, mau sampai berapa banyak kau meminta bantuanku hari ini, ujar Evil Star setelah ia berhasil menyelamatkan Zumingang. "Evil Star, bisakah kau lebih lembut dalam menyelamatkanku?" minta dari Zu. Sedangkan untuk Evil Star sendiri, Kimbe, kemampuan rata-rata banyak mintanya. Dan untuk Great Eagle sendiri, ia melepaskan garis ungu yang sedang ia bawa, dan itu membuat Zu yang melihatnya, ia berujar, "Tidak, cepat, kita harus menyelamatkan Hansu." Maka tadi itu, Kimbe nggak dapet.
Astaga naga, untung aja dia nyangkut di batang pohon. Syukurlah dia baik-baik saja. Aku heran bagaimana bisa ada cabang pohon aneh di jurang ini yang dapat menyelamatkannya. Bikin kaget saja, pikir dari Zhu. Lepas dari itu, setelah memastikan gadis ungu itu aman untuk sementara waktu, di sini Zhu ia meminta kepada naganya untuk Evil Star, hajar monster itu dengan keras untuk diriku. Minta dari Zhu. Kampret, jangan banyak minta kok ya. Ujar dari Evil Star itu. Ya, walaupun menolak untuk diperintah oleh Zhu, tapi di sini Evil Star tetap ia beradu kekuatan dengan Great Eagle itu kembali. Ya, melihat Evil Star masih ada di tempat ini yang notabene-nya adalah wilayah kekuasaannya, membuat burung kuning ini pun kesal. Kimbe, ini adalah wilayah teritorial dari tuan muda ini. Pergi kau. Ya, Great Eagle itu pun melepaskan banyak sekali sihir tingkat tinggi miliknya untuk segera menghajar Evil Star. Dan untuk Evil Star sendiri, ternyata sihir itu tidaklah berarti bagi dirinya karena serangan-serangan kecil itu hanyalah easy lah bagi dirinya. Maka dari itu kini Evil Star sendiri siap untuk melepaskan counter. Tuan muda ini, tuan muda itu, tuan muda apaan? Kau hanyalah ayam. Sekarang kau lihatlah kekuatan dari Dragon King ini. Sihirku nyangkut. Melihat Evil Star yang seperti ini membuat Zhu pun berujar, Evil Star, seru sajalah kau. Mana harga dirimu? Masa segitu aja udah ngos-ngosan? Ya, melihat sihir milik Evil Star ternyata nyangkut di tenggorokannya, membuat Great Eagle ini ia merasa di atas angin dan dapat menghajar Evil Star dengan sangat mudah. Dragon King apaan? Apa cuma itu kemampuanmu aja? Maka dari itu, karena aku belum pernah memakan Dragon King, aku akan memakan kau hari ini. Ujar Great Eagle itu yang mengincar tengkuk dari Evil Star itu. Dan ketika ayam jago ini tepat berada di atas tengkuk dari Evil Star, di sini Evil Star itu pun tersenyum. Kena kau. Dar. Ya, Great Eagle itu pun terkena sihir telak dari Evil Star. Dan itu membuat Evil Star berujar, rasakan, kali ini kau akan mati, ayam jago. Dan untuk mengakhiri ini semua, kini Evil Star pun melepaskan serangan sihir kuat dari dalam mulutnya yang membuat Great Eagle itu pun harus tumbang. Namun melihat Great Eagle itu ingin kabur, membuat Evil Star itu pun berujar, ayam jago, kau ingin kabur? Kau pikir seberapa susahnya raja ini berakting untuk menangkapmu, Dan karena kau telah mencari masalah dengan raja ini, maka dari itu raja ini akan membantaimu sampai hangus. Ya, Great Eagle itu pun akhirnya tumbang. Koit dan Zhu yang melihat hal itu doi berujar, sepertinya Evil Star benar-benar kesal dengan Great Eagle itu, ayam yang malang. Beberapa jam kemudian, kini Zhu pun turun ke dalam jurang dan ia mengambil bola jiwa milik Great Eagle itu. Bola jiwa milik monster 25.000 tahun. Memang mantul. Dan untuk darah dari Great Eagle itu diserap, dimakan oleh Evil Star. Tidak buruk juga rasanya, ujar naga ini. Dan ternyata trik bertarung milik Evil Star yang berpura-pura kendor ternyata adalah milik Zhu. Kau lihat? Apa aku bilang, selama kita menunjukkan kekuatan penuh kita, monster itu pasti akan waspada dan siap siaga. Tapi ketika kita menunjukkan kelemahan kita, ia pasti akan merasa santai dan kewaspadaannya akan menurun. Dan dengan begitu kita dapat menghabisinya hanya dengan satu serangan saja, ya kan? Kita benar-benar sukses. Dasar manusia yang sungguh licik, otak busuk. Dan rencana ini berhasil karena memang akting yang luar biasa dari raja ini. Sambut dari Evil Star itu. Itu bukan licik, itu namanya trik. Kau lihat, karena kau ada di tingkatan raja, bukan berarti kau tidak terkalahkan. Lihatlah, walaupun Great Eagle itu tidak dapat mengalahkanmu, tapi tetap saja ia dapat mengganggu dan juga dapat menahan seranganmu untuk waktu yang cukup lama, bukan? Ya, terserahlah. Yang penting raja ini menang, sambut dari Evil Star. Namun selain itu juga, di sini Zhu ia juga berpikir, Evil Star, apakah kau merasa ada yang terlupakan? Aku merasa ada sesuatu yang penting, tapi aku lupa. Bisakah kau membantuku? Maksudmu gadis yang nyangkut di pohon itu kah? Iya, Hansu, Aing lupa. Dan benar saja kini gadis ungu itu pun harus doi pun harus terjatuh ketika kain yang ia kenakan tidak lagi sanggup untuk dapat menahan dirinya lebih lama lagi. Tapi beruntung untuk kali ini Zhu ia dapat menangkap gadis ungu itu. Beruntung kali ini aku berhasil menangkapnya, sambut dari Zhu. Hari ini aku seperti budakmu yang kau suruh-suruh terus, sambut dari Evil Star. Kini di dasar jurang, Zhu ia pun sedang memasak Great Eagle itu.
Dan untuk darahnya ternyata memang diserap oleh Evil Star dan untuk dagingnya dimasak oleh Zu. Iya, di sela-sela memasak daging burung itu, di sini Zu juga berujar di dalam hati. Syukurlah aku juga telah banyak menemukan bola jimat untuk dapat bertahan dari aroma busuk yang ada di pulau ini. Jika tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa, pikir dari Zu. Namun di sini Zu juga berpikir kalau ia harus menemukan cara untuk dapat keluar dari pulau ini secepatnya. Dan di sini ia tahu juga kalau dirinya tidak dapat menggunakan Evil Star karena ia tahu kalau mereka sedang diawasi dari atas. Dan jika salah langkah sedikit pun ini akan berabe, di mana aku juga tidak tahu peta kekuatan dari musuhku. Namun di sela-sela memasak dari Great Eagle itu, di sini Zu pun melihat kemana arah asap daging yang ia bakar. Dan ternyata sepertinya itu mengarah ke suatu tempat. Dan di sini Zu pun yang mengikuti arah asap itu, ia menemukan sebuah ternyata ada kolam. Dan di sini Zu juga sempat berpikir, apakah kolam ini terhubung dengan arus bawah laut? Dan jika saja air yang ada di tempat ini terhubung dengan lautan yang ada di luar sana, ini sungguh sangat luar biasa. Karena jika aku melewati arus ini, aku dapat keluar langsung menuju laut, pikir dari Zu. Maka dari itu, ia juga harus, Instruktur Han, bangun oi, bangun. Ujar dari Zu sembari mencoba untuk membangunkan gadis ungu itu dari pingsannya. Dan untuk gadis ungu ini, ketika ia dibangunkan dari pingsannya, ia disambut langsung dengan muka sange dari Zu, yang membuat gadis ungu itu pun harus, mencoba untuk menabok Zu. Oi, sadar, Eling, ini aku, Zu Mingang. Tenang, aku telah membunuh monster elang itu, tidak ada lagi ancaman, ujar dari Zu yang mencoba untuk menenangkan gadis ungu ini. Setelah gadis ungu itu pun sadar dari pingsannya, di sini Zu pun menjelaskan tentang situasinya. Kalau Great Eagle telah mati dan kini masalah baru pun muncul di mana mereka sedang diawasi dari luar pulau. Maka dari itu, Instruktur Han, kita harus segera pergi dari tempat ini. Dicecar begitu banyak cerita ketika ia baru saja bangun dari pingsannya, membuat gadis ungu itu pun sedikit ngelek di otaknya. Dan itu membuatnya bertanya, Tuan Muda Zu, apakah kau membunuh elang itu? Dan apakah kita masih ada di pulau itu? Ya, kita masih ada di pulau. Tapi ngomong-ngomong, apakah kau memiliki naga yang dapat memiliki atribut air? Tanya dari Zu. Iya, aku memilikinya. Lantas apa yang akan kita lakukan? Tanya gadis ungu ini. Yang ingin aku lakukan, aku ingin keluar dari pulau ini, sambut dari Zu. Dan beberapa saat kemudian di dasar laut, kini Zu ia dapat melintasi dasar laut, keluar dari pulau itu menggunakan naga milik dari gadis Han ini. Ini adalah naga yang dapat berubah menjadi mermaid. Wow, ini sungguh sangat luar biasa dan jarang sekali ditemui, ujar dari Zu. Ya, kau benar. Mereka sangat jarang ditemui karena memang mermaid ini atau putri duyung ini, mereka selalu saja dianggap sebagai sumber bencana alam bagi beberapa kelompok yang ada di Ninhai. Mereka ini dirumorkan dapat menenggelamkan kapal besar, memanggil tsunami, bahkan merayu seorang pria untuk menyelam di dasar laut. Jika itu benar, itu sungguh berita yang menyedihkan. Sungguh kasihan sekali mereka mendapatkan fitnah yang seperti itu, ujar dari Zu. Ya, kau benar. Bahkan berita lebih buruknya lagi, mereka selama beberapa puluh tahun ini jarang sekali terlihat karena mereka pernah dibantai oleh orang-orang yang ada di kota Wudou. Sungguh sangat menyedihkan. Tapi tunggu dulu. Aku ingin bertanya, apakah guru besar benar-benar telah dibunuh oleh keluarga Yan Zhen itu? Ya, aku rasa guru besar memang dibunuh oleh mereka. Saat itu, Lu Yuan dan juga Yan Zhen, mereka bekerja sama untuk dapat mendapatkan lonceng itu. Dan kita tidak dapat membiarkan mereka mendapatkan lonceng itu. Karena jika mereka memiliki lonceng itu, mereka dapat mengkontrol wabah yang ada di Ninhai. Dan itu akan menjadi bencana yang sangat mengerikan bagi Ninhai, ujar gadis ungu ini. Bencana? Tidak. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena hal itu tidak akan pernah terjadi. Sebab aku masih memiliki satu lonceng ini lagi. Sebenarnya ada 2 buah lonceng di pohon perunggu itu. Dan saat itu kau katakan kalau kalian hanya membutuhkan 1 buah saja. Jadi aku menyimpannya 1 buah lainnya untuk diriku secara pribadi. Melihat Zu memiliki 1 lonceng lainnya lagi membuat gadis ungu ini pun langsung melompat memeluk Zu. Bagus Zu Mingang, dengan adanya benda ini mereka tidak akan dapat mengendalikan wabah itu, ujar gadis ungu itu dengan riangnya. Dan untuk Zu, Johnnyku kejepit oi. Maaf, si kecil kejepit ya. Ngomong-ngomong Tuan Muda Zu, bolehkah aku menggunakan lonceng itu untuk melawan keluarga Yan? Setelah semuanya usai, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu, ujar gadis ini. Tenanglah, kau boleh menggunakannya, santai aja.
Kini Zu dan juga gadis ungu itu mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga pada akhirnya mereka pun tiba di pulau seberang. Akhirnya kita telah sampai. Sekarang kau bisa kembali ke akademi dan aku yang akan mengurus keluarga ya nanti, ujar gadis ungu itu. Baiklah, dan jika kau membutuhkan bantuanku, kau bisa datang lagi kepada diriku, ujar dari Zu. Dan beberapa saat kemudian di kediaman Zumingang. Aneh. Sarang Phoenix ini sepertinya tidak terlihat memiliki atribut khusus. Pikir dari Zu yang sedang mencoba untuk membuka sarang Phoenix, yang merupakan biaya atas sewa jasa untuk mengawal guru besar. Guru besarnya malah mati. Waduh. Namun di sini Zu yang membuka sarang Phoenix itu membuat salah satu kepompong yang ada di dalam domain spiritnya pun bergetar. Dan di sini Zu pun tahu kepompong Phoenix siapakah itu. Maka dari itu, Xiaohi, apakah kau menginginkan sarang Phoenix ini? Baiklah, kau Xiaobi dan juga Moxie tidak membutuhkan atribut dari sarang Phoenix ini. Aku akan mengatur semuanya untuk kau serap. Dan Zu memakannya dan langsung dilanjutkan dengan kultivasi penyerapan. Dan tak lama setelah itu, kini Zu pun memasuki dalam domain spirit miliknya dan ia mengalirkan semua energi dari sarang Phoenix itu ke dalam kepompong milik Xiaohi. Xiaohi, tunggulah beberapa hari lagi dan kau pasti akan dapat keluar dari dalam kepompong ini, sambut dari Zu. Sedangkan di tempat lain, kini di pulau misterius itu, dua orang keluarga Yan ini mereka masih saja mengawasi Zu dari jauh. Ayah, ayo kita kembali dulu. Aku telah tidak tahan lagi. Sudah berapa hari kita di tempat ini dan kita tidak menemukan hasil apapun, ujar bocah dari keluarga Yan ini. Tidak, tunggulah sebentar. Aku telah mengirim banyak sekali orang ke pulau itu untuk mencari orang-orang dari Ninhai itu. Aku harus memastikan dulu kalau mereka benar-benar telah mati, ujar Pak Tua ini. Ayah, mereka pasti telah mati. Ini sudah beberapa hari. Mereka pasti sudah mati karena mereka menyerup aroma yang ada di pulau aneh itu. Mungkin saja tubuh mereka juga telah dimakan oleh monster sampai-sampai tidak ada jejak kehidupan lagi, ayah, ujar si kampret ini. Tidak nak. Ketika kau menjadi jahat, kau harus berhati-hati. Kau tidak boleh lengah sedikit pun. Jangan kasih kendor musuhmu itu. Meskipun mereka hanya memiliki kesempatan kecil nak, kau tidak boleh kendor, kau tidak boleh lengah, ujar si kampret tua ini. Namun tak lama setelahnya datanglah seseorang yang menyampaikan pesan kalau saat ini Patriark Hansu, ia telah kembali ke Ninhai dan ia juga menunjukkan nota keberatan atas tindakan yang telah kita lakukan di kota Wudou. Tampaknya ia juga memiliki banyak bukti yang kuat, Tuan. Apa? Mendengar apa yang dikatakan oleh pembawa pesan membuat Pak Tua itu pun syok. Jantungnya langsung kumat dan ia tidak menduga kalau ternyata Hansu yang ia pantau terus selama beberapa hari di atas pulau ini, ternyata telah pulang jauh-jauh hari. Lah, aing ngapain selama ini di pulau ini kalau gitu? Dan untuk Zumingang saat ini, ia berada di tepi laut dan ia bermain-main bersama bola bulu ini. Di sini Zu juga sangat senang karena memang dengan adanya bola bulu ini ia dapat memurnikan energi spiritualnya. Bahkan kau juga dapat membantuku memurnikan energi spiritualku. Kau dapat mempercepat domain spiritku yang lebih murni lagi. Padahal sebelumnya kecepatannya telah mencapai 100 kali lipat dan kini menjadi 140 kali lipat lebih cepat. Mantap. Dan untuk Xiaoqing, kini ia juga semakin lebih OP lagi. Xiaoqing, kau tumbuh dengan sangat cepat. Dan untuk Xiaoyi, ulet kecil ini, sepertinya kemampuannya juga telah meningkat. Mantap. Semua telah berjalan dengan lancar, tapi sekarang aku kepikiran dengan dua garis bawah haiku. Bagaimana kabar mereka ya? Pikir dari Zu. Namun tiba-tiba saja di sini kepompong milik Xiaohi bergetar. Xiaohi, apakah kau akan terlahir? Aku comeback bang. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Dragon Master dan sampai jumpa. Bye.